Menurut pandangan Islam sendiri, bagaimana pelaksanaan nafkah suami nih, maupun dari nafkah materi maupun batin, nah ini dia nih, ya terhadap istri dan keluarga ketika merantau. Iya dong Ustadz Syam? Iya Nah betul, ini nih yang Masya perlu Allah. dipertanyakan juga, mohon izin silakan. Tabe guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Kak Aca, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh perantau yang insya Allah guna mencari ridho Allah, guna mencari fadlillah, Amin insyaallah. Amin ya pekerjaan, Rabbal. karunia Allah, ridho Allah, baik itu dalam bentuk ilmu, baik itu dalam bentuk nafkah. Namun ternyata ada yang namanya prioritas. Dalam fikih saja ada namanya fikih prioritas. Harus kita tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah muakkadah, yang mana sunnah, yang mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Maka kita harus tahu prioritas ini, mana yang lebih wajib di antaranya. Jikalau ternyata terjadi merantau dia, namun ternyata dia meninggalkan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, maka sudah terhitung zalim. Zalim itu bukan berarti harus mukul dulu baru zalim. Zalim itu bukan berarti harus menganiaya dulu, harus menghardik dahulu, harus mengejek dahulu baru zalim. Meninggalkan kewajiban itu sudah termasuk daripada kezaliman. Dan Allah mengharamkan kezaliman bagi hamba-hambanya. Kata Allah, saya haramkan zalim terhadap diri saya sendiri. Artinya Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Dan saya pula haramkan kezaliman di antara kalian. Maka tidak boleh kita berlaku zalim. Apa itu zalim? Termasuk di antara tidak bertanggung jawab, meninggalkan kewajiban. Itu sudah termasuk daripada kezaliman itu sendiri. Maka ditanyakan, bagaimana jikalau sudah menikah halal, lalu ternyata karena faktor ekonomi atau ada kewajiban, ada tugas, ada tanggung jawab yang membuat suami dan istri terpisah, maka yang pertama harus dulu cari bagaimana caranya supaya tidak terpisah. Bagaimana caranya supaya tidak terpisah. Karena kita menikah ini kan untuk bersama gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di ayat sebelumnya Allah katakan, "Tsumma idza antum basyarun tantashirun." Diciptakan manusia untuk berkelana, merantau kemana saja. Namun di ayat selanjutnya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Lalu diciptakan pasangan baginya untuk dia menetap di sana. Sakin, tenang di sana. Maka yang pertama harus mengusahakan dulu untuk selalu bersama. Yang kedua, mungkin karena keadaan Ustadz tidak memungkinkan untuk bersama, bagaimana solusinya? Maka ketahuilah kewajiban dan tanggung jawabnya. Apa itu? Nafkahnya, baik lahir maupun batin. Kalau lahir mungkin insya Allah sedikit mudah karena bisa ditransfer. Ya, bisa melalui rekening. Bagaimana dengan nafkah batinnya? Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda bertanya kepada putrinya, bagaimana seorang wanita jikalau ditinggalkan oleh suaminya? Maka beliau menjawab, ya maksimal 3 bulan. Ya maksimal 3 bulan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dengan segala kecerdasan dan keberanian serta kedisiplinannya, maka Sayyidina Umar bin Khattab memanggil pasukan. Jadi ada rolling gitu ya. Jadi pasukan yang ikut berperang ada di rolling. Harus pulang dulu karena udah berapa lama meninggalkan istrinya. Ya. Harus pulang dulu karena ada berapa lama meninggalkan istrinya. Itu nafkah batinnya. Namun ternyata dalam Al-Quran bagaimana hal ini harus diselesaikan? Maka kata kuncinya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Maka dikomunikasikan dengan cara yang ma'ruf. Harus setuju dua-duanya. Dan Allah sambung, kalau engkau tidak menyukai sesuatu, saya tidak suka Ustadz kerja di kampung sendiri. Walaupun sama istri saya. Kenapa? Gajinya kecil. Mungkin kita memandang di luar kampung gajinya besar, tapi kedekatan dengan keluarga yang tidak ada. Maka itu tetap minus juga. Subhanallah. Karena memang Masya Allah. yang paling terbaik dan nyaman itu ketika dekat dengan keluarga. Betul. Ya Ustadz Syam ya. Yang namanya nafkah itu bukan hanya nafkah materi, tapi ada Benar. nafkah kedekatan, nafkah kasih sayang, Masya nafkah pendidikan. Allah. Dan itu rezeki yang luar biasa yang Allah kasih ya Ustadz ya. Subhanallah. Makasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah, seru sekali ya pembahasan pada pagi hari ini. Mungkin jamaah di rumah juga ada yang mengalami persis seperti yang kita bahas pada pagi hari ini ya.